Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Roadhouse yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan mantan seorang atlet UFC yang hidupnya penuh dengan trauma, mengharuskannya bekerja di tempat hiburan sebagai penjaga, yang mana pekerjaan itu sangatlah susah karena harus menghadapi para mafia di kota itu. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah bar, sedang dilakukan pertandingan boxing bebas yang dimenangkan oleh Carter, dan diperlihatkan seorang wanita bernama Frankie yang merupakan pemilik usaha Roadhouse sedang mencari petarung hebat untuk dijadikan pengawal. Lalu datang seorang pria yang menjadi penantang selanjutnya. Pria tersebut bernama Elwood Dalton, merupakan mantan petarung UFC. Melihat hal tersebut, Carter tak berani melawannya. Dirinya rela melepaskan uang taruhan itu demi tak bertarung dengan Dalton. Secara otomatis, Dalton pun memenangkan uang tersebut. Setelah menerima uang, Dalton ditikam oleh rekan Carter yang tak terima melihat Dalton memenangkan pertandingan tersebut. Dalton yang tetap tenang membuat pria itu lari ketakutan. Dalton lalu ke mobil untuk mengobati lukanya. Di saat itulah Frankie datang dan kagum dengan Dalton. Melihat Dalton yang sedang terluka, Frankie lalu membantu mengobatinya. Setelah itu, Frankie menawarkan Dalton pekerjaan untuk menjadi pengawal di tempat usahanya. Frankie menawarkan Dalton gaji $5.000 per minggu. Namun Dalton tidak tertarik dengan pekerjaan tersebut dan menolaknya. Akan tetapi Frankie tetap percaya jika Dalton akan menerima tawaran ini. Dirinya lalu memberi alamat usahanya. Dalton yang kini hidupnya menjadi gelandangan beristirahat di sebuah pom bensin hingga ada polwan yang datang membangunkannya. Dalton yang tak tahu arah tujuannya kemana melamun hingga dirinya tertabrak kereta, membuat mobilnya rusak parah. Untungnya Dalton masih selamat dan berniat menerima tawaran Frankie. Keesokan paginya, Dalton menuju alamat Frankie yang terletak di Glaskey, Florida dengan menggunakan bus. Dalton lalu tiba di pemberhentian bus, tepat berada di depan toko buku Glasses. Di sana dirinya disambut oleh gadis imut yang bernama Charlie, menawarkan buku bagus untuk Dalton. Dalton menjelaskan kedatangannya ke sini adalah untuk bekerja di Roadhouse. Tak lama kemudian, ayah Charlie yang bernama Stephen datang menyambutnya dengan baik. Charlie ngasih tahu ayahnya jika Dalton ini akan bekerja di Roadhouse. Stephen lalu menunjukkan lokasi Roadhouse itu berada dan membiarkan Dalton membawa buku yang diberikan Charlie. Singkat cerita, Dalton akhirnya telah sampai di Roadhouse. Dirinya lalu memesan kopi, dan salah satu pegawai yang bernama Billy sangat ngefans dengannya. Lalu Dalton menikmati kopinya sambil mengatakan jika tempat ini sangat damai. Mendengar hal itu, para pegawainya hanya bisa tersenyum. Di malam harinya, Dalton disuguhkan dengan suasana asli Roadhouse, yang mana keributan merupakan suatu hal yang wajar di sini. Dalton hanya bisa tersenyum sambil menikmati alunan musik. Tak lama kemudian datang sekelompok geng motor yang dipimpin oleh Dale yang selalu membuat onar di Roadhouse. Dale ke meja biliar dan memaksa seorang wanita untuk bermain dengannya. Billy lalu menolong wanita tersebut, yang mana membuat preman itu marah. Dalton lalu menghampiri mereka dan mencoba membicarakan ini baik-baik di luar. Namun mereka menolak. Akhirnya Dalton bertanya ke salah satu preman, apakah yang di luar itu motor mereka. Hey asshole! Akhirnya para preman itu pun keluar. Dalton meminta mereka untuk pergi dari tempat ini. Hal tersebut membuat Dale marah dan ingin menghajarnya. Sebelum itu, Dalton bertanya pada Frankie di mana lokasi rumah sakit. Setelah itu, Dalton pun menghajar mereka dan para preman itu pun tumbang. Fuck you.
God, I don't think I can ride like this. Fuck. Setelah menghabisi para preman tersebut, Dalton masih peduli pada preman ini. Dirinya meminjam mobil Frankie untuk membawa mereka ke rumah sakit. Di sana dirinya bertemu dengan dokter cantik yang bernama Ellie. Berterima kasih sudah menghajar para preman ini. Lalu Ellie tak sengaja melihat perut Dalton yang berdarah. Ellie lalu mengajaknya untuk mengobati lukanya. Antibiotic. Do the full. Yeah, but what's it gonna be? Di luar diperlihatkan anak buah penguasa di daerah tersebut yang memantau gerak-gerik Dalton. Dalton lalu kembali ke Roadhouse. Di sana dirinya mendapat gaji pertamanya. Setelah itu, Frankie menawarkan hotel untuk Dalton tinggal. Namun Dalton menolaknya dan lebih memilih membeli perahu tua yang dilihatnya tadi. Ternyata perahu tersebut milik Frankie. Frankie pun mempersilahkan Dalton untuk tinggal di sana. Dirinya juga memperingatkan Dalton agar berhati-hati karena di sana banyak buayanya. My uncle named the boat too. Dalton lalu menuju ke kapal tersebut. Di sana ada paman Frankie yang menyapanya dan memperingatkan Dalton untuk hati-hati dengan buaya di sini. Setelah itu, Dalton pun tertidur hingga bermimpi masa lalunya saat aktif menjadi petarung UFC. Setelah itu, dirinya dibangunkan oleh Laura yang membawakannya sarapan. Sepertinya Laura menyukai Dalton hingga ia curhat bahwa dirinya merasa aman semenjak Dalton hadir di Roadhouse. Dalton pun berterima kasih sudah dibawakan makanan. Setelah sarapan, Dalton pergi mengunjungi Charlie. Penduduk di sana sudah banyak yang mengenalinya. Dirinya ingin meminjam komputer milik Charlie. Di waktu bersamaan, anak buah Dale lagi-lagi membuat onar di sebelah toko Charlie. Charlie yang melihat hal tersebut langsung keluar sambil membawa tongkat baseball. Para preman itu lalu ingin mencelakai Charlie. Untungnya ada Dalton di sana. Dalton lalu melanjutkan aktivitasnya bekerja di Roadhouse. Di sana Frankie bertanya bagaimana rasanya tidur di atas kapal. Setelah itu ada pengunjung yang menyapa Dalton. Dalton merasa heran bagaimana orang-orang di pulau ini bisa tahu namanya. Frankie menjelaskan jika di pulau ini berita sangatlah cepat menyebar. Di sisi lain diperlihatkan penguasa tajir bernama Ben Brand mempunyai niat menyingkirkan Roadhouse dari Glasgow. Lalu datang anak buah Dale yang membawa pesan jika Roadhouse saat ini memiliki tukang pukul bernama Dalton yang membuat mereka harus masuk rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Ben langsung naik darah. Di Roadhouse lagi-lagi terjadi keributan, yang mana ada pria mabok yang membawa pisau. Dalton lalu mengajari Billy caranya menghadapi pria tersebut. Hingga akhirnya Billy pun makin pede untuk menghajar mereka yang sering membuat onar. Sementara Dalton terus melatih fisiknya agar tetap bugar. Hey, you're Reef, right? Lalu Dalton menemui Reef yang sudah tidak lagi bekerja di Roadhouse. Dalton lalu membujuknya agar ia kembali ke sana. Roadhouse kini semakin aman karena Billy dan Reef diajari langsung oleh Dalton bagaimana caranya gelut. Di malam harinya, Dalton melihat Dale dan kawan-kawan berada di depan Roadhouse. Karena tak ingin babak belur lagi, akhirnya mereka pun memutuskan pergi. Setelah itu, Dalton yang tidur lagi-lagi terhantui oleh pertandingan terakhirnya saat di UFC sehingga membuat dirinya trauma. Dalton lalu membeli sarapan sambil menikmati pemandangan Glasgow. Di sana dirinya bertemu dengan Ellie. Mereka pun semakin akrab. Ellie memperingatkan Dalton untuk berhati-hati karena orang-orang di sini loyalitas dan ikatan keluarganya sangat kuat. Sementara polisi tidak berdaya menghadapi orang-orang seperti itu. Dalton lalu kembali ke Roadhouse, melihat foto-foto milik paman Frankie yang merupakan pendiri bisnis ini. Frankie lalu memberi gaji mingguannya. Setelah itu Dalton pulang ke dermaga. Saat di perjalanan pulang, Dalton diserang oleh Dale menggunakan mobil pickup untuk membalaskan dendamnya.
Dale yang tahu jika Dalton masih hidup, lantas menunggunya di kapal dengan membawa shotgun. Dalton lalu menghajar Dale hingga dirinya tewas diterkam buaya. Roadhouse! Keesokan paginya, tim SAR sedang melakukan pencarian mayat Dale, namun mayatnya tak ditemukan. Lalu Pak Tua yang ada di dermaga menganggap penyerangan itu ada kaitannya dengan bisnis. Ia menduga mungkin saja bisnis tersebut bisnis narkoba. Dalton lalu meminta bantuan Charlie untuk melihat peta Glasky. Apakah benar terjadi pengiriman narkoba di belakang Roadhouse? Namun Charlie menjelaskan jika di daerah Roadhouse lautnya sangat dangkal, yang malah membuat perahu karam. Hal tersebut membuat Dalton kebingungan. Dalton yang hendak berangkat kerja dihadang oleh anak buah Brand yang menyuruh Dalton untuk masuk ke mobil. Namun Dalton menolaknya. Pria itu lalu mengancamnya. Dalton berpesan jika Brand ingin bertemu dengannya, silakan saja untuk datang ke Roadhouse. The good news is there's a hospital. Holy shit. Dalton lalu menemui Frankie dan bertanya apa alasan para bajingan itu selalu meneror Roadhouse. Namun Frankie berbohong dengan mengatakan tidak tahu. I hope you didn't lose any sleep over it. What happened to your... Di sisi lain, anak buah Brand memperlihatkan jarinya yang patah akibat ulasi Dalton. Ben sangat kesal. Dalton telah menghalangi tujuannya, yaitu membangun proyek di kawasan Roadhouse, dan proyek tersebut terancam gagal. Tak lama kemudian, Ben mendapat telepon dari sang ayah yang saat ini di penjara. Ben yang hubungannya tidak baik dengan sang ayah lalu melempar ponselnya. Di tempat lain diperlihatkan petarung UFC yaitu Conor McGregor yang berperan sebagai Knox mendapat telepon dari ayah Brand yang memerintahkan untuk membantu Ben yang tak becus mengurus bisnisnya. Nice boat. Di dermaga, Dalton didatangi oleh Ellie yang mengendarai boot milik mantan pacarnya. Ellie lalu mengajak Dalton untuk jalan-jalan. Di sana mereka bersantai sambil minum bir di tengah laut. Mereka saling ngobrol satu sama lain. Lalu Dalton menyadari jika mereka berdua sedang kencan. Ellie yang menyukai Dalton lalu memberikan ciuman ke badannya. Sementara itu, Knox yang mengendarai mobilnya dengan ngebut tiba di rumah Ben. Tanpa rasa sungkan, dirinya langsung memakan roti sandwich di sana. Dirinya juga merobohkan motor anak buah Brand yang sedang parkir. Hal tersebut membuat para preman itu mengamuk. Ben yang sudah lama tidak pulang terkejut melihat keadaan rumahnya berantakan. Ben lalu bingung dengan kedatangan Knox di rumahnya. Knox selalu memukul Ben dan berbuat seenaknya. Ben bertanya siapa dirinya. Knox menjelaskan jika ia suruhan ayahnya untuk membantu Ben yang tak becus mengurus proyek ayahnya. Dirinya sedang mencari Dalton. Knox menjanjikan pada Ben bahwa ia akan membunuh si Dalton. Setelah pulang kencan, Dalton lalu didatangi dua polisi yang memintanya datang ke kantor untuk dimintai keterangan soal kematian Dale. Kedatangan polisi itu ternyata diketahui oleh Ellie. Dalton lalu dibawa bertemu dengan seorang kepala sheriff yang bernama Big Dick. Dirinya meminta Dalton untuk pergi dari Glasky, akan tetapi Dalton menolak permintaan tersebut. Hal itu membuat Big Dick marah dan ingin membunuhnya. Untungnya Dalton diselamatkan oleh Ellie yang menghentikan tindakan Big Dick tersebut. Ellie lalu membawa Dalton pergi dari sana. Di mobil, Ellie menjelaskan bahwa Big Dick adalah ayahnya. Ayahnya dahulu pernah bekerja untuk ayah Ben yang bernama Gerald Brand. Gerald menginvestasikan hartanya untuk membuka usaha penyewaan kapal tur dan juga narkoba, hingga akhirnya dirinya mendekam di penjara. Dan Ellie tahu jika ayahnya saat ini bekerja untuk Ben. Karena tak ingin melihat Dalton dalam bahaya, Ellie meminta Dalton untuk meninggalkan Glasky. Sementara itu, anak buah Ben ingin membalaskan dendamnya pada Dalton dengan membakar toko buku milik Charlie. Out the back. Di malam harinya, Dalton kembali ke Roadhouse dengan wajah yang murung. Melihat hal tersebut, Laura menanyakan keadaannya. Dalton menjelaskan sedang ada masalah dengan sheriff di sini. Lalu tiba-tiba datang Ben di hadapannya. Ben penasaran kenapa Dalton membela mati-matian orang-orang di sini. Lalu Ben menunjukkan video Dalton saat menjadi atlet UFC. Ternyata Dalton membunuh lawan tandingnya yang merupakan teman Dalton sendiri. Namun Dalton tak menanggapi pertanyaan itu, sehingga membuat Ben kesal.
Ben lalu memerintahkan Knox untuk menghabisi Dalton, dan Frankie bertanya apa yang akan Ben lakukan dengan Roadhouse. None of your goddamn business. What are you doing? Knox lalu memasuki Roadhouse dan langsung membuat keributan di sana. Billy yang mencoba menghentikannya malah dipukul habis-habisan. Karena kekacauan si Knox semakin parah, akhirnya mengundang pengunjung lain melakukan hal yang sama. Dalton yang dari tadi hanya diam saja, akhirnya menghampiri Knox. Lalu mereka berdua pun gelut. Dalton yang masih menahan diri memilih untuk pergi dari Roadhouse. Di waktu yang bersamaan, Ellie dan polisi lalu datang. Dalton mengabaikan Ellie, sementara Eddie langsung mengobati Billy yang terluka. Di kapal, Dalton mengompres lukanya. Setelah itu, dirinya mengemasi barang-barangnya untuk segera meninggalkan Glasgow. Tak lama kemudian, Frankie datang. Dirinya mengungkapkan yang sebenarnya, bahwa Ben ingin menghancurkan Roadhouse karena Ben ingin menguasai bisnis di Glasgow dengan membangun sebuah resort di sana. Namun Frankie tetap ingin mempertahankan Roadhouse. Frankie mencoba membujuk Dalton agar tidak pergi, namun Dalton sudah lelah dan dirinya juga mengatakan bahwa ia takut. Dalton lalu berjalan kaki menuju halte bus. Saat tiba di sana, dirinya melihat toko buku sahabatnya ini hangus terbakar. Dalton segera mencari keberadaan Charlie. Lalu ada petugas yang mengatakan jika Charlie dan Stephen saat ini sedang dibawa ke rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Dalton mengurungkan niatnya untuk pulang malam ini. Dalton lalu mendatangi anak buah Ben. Di sana Dalton langsung menghajarnya hingga tenggorokannya patah. Dalton mengungkapkan bahwa sebenarnya dia takut apabila dirinya sudah murka. Somebody pushes me too far. Dalton telah menghabisi semua anak buah Ben, kecuali Simo yang baik hati. Dirinya memberitahu Dalton bahwa akan ada pertemuan di Harvest Key pukul 5 pagi yang membawa uang milik Ben. Setelah itu mau pun segera pergi. Di malam harinya, Dalton lagi-lagi bermimpi kebrutalannya saat ia menghabisi nyawa temannya. Akhirnya Dalton pun bangun dan membuat kopi. Terlihat juga mayat anak buah Ben yang disimpan dengan es batu. Jam 5 pagi, helikopter yang membawa uang Ben tiba di Harvest Key. Dalton yang sudah standby diam-diam menghajar sheriff hingga pingsan. Dirinya lalu membuka berangkas itu yang isinya uang yang sangat banyak. Dalton melepaskan boot milik sheriff itu, serta membawa mayat anak buah Ben lalu menembakinya. Dalton lalu menjelaskan ke sheriff jika dirinya akan menghabisi si Brand. Setelah itu, Dalton memukul sheriff itu hingga gagar otak. What's that over there? Dalton lalu membuat laporan palsu ke petugas setempat jika ada mayat di tepi pantai dan seorang sheriff yang terdampar. Dalton lalu kembali ke dermaga dan merakit sebuah bom. Tak lama kemudian, Big Dick sedang menghampirinya, memberitahu jika Ellie saat ini diculik oleh Brand. Brand ingin uang itu kembali jika ingin Ellie selamat. Big Dick memohon kepada Dalton untuk menyelamatkan putrinya ini. Mendengar hal itu, Dalton pun bersedia untuk menolong Ellie. I hit it. No, it's gonna take a while. Dalton pun bergegas menyelamatkan Ellie dengan meminjam boot milik mantan pacarnya. You're in trouble. Back it up. Fine about this. Di sisi lain, Knox sedang menuju rumah Brand. Sesampainya di sana, ia kebingungan karena tak ada orang sama sekali. Dalton akhirnya tiba di kapal mewah milik Ben. Tak disangka, sudah ada Big Dick yang duduk santai bersama Ben. Ben meminta Dalton mengembalikan uang miliknya. Akan tetapi Dalton menolaknya karena ia tidak melihat Ellie di sini. Lantas Big Dick menjelaskan bahwa sebenarnya Ellie tidak diculik. Namun Ben berkata lain bahwa Ellie memang benar-benar diculik. Hal tersebut membuat Big Dick marah. Ben yang sudah kesal pada Dalton menyuruh Sam untuk membunuhnya. Namun di waktu bersamaan terlihat Knox sedang menuju kapalnya. Ben menyuruh anak buahnya untuk menghentikan Knox. Melihat kesempatan itu, Dalton lalu meledakkan bom yang dipasang di speedboat milik mantan Ellie. Setelah meledakkan bom, Dalton lalu mencari keberadaan Ellie. Ellie yang terjebak berusaha memecahkan kaca kapal.
hingga mereka berdua pun berhasil keluar dari kapal itu. Ellie lalu segera pergi menuju speedboat, namun Dalton harus menghadapi anak buah Ben. Ellie yang sudah berada di speedboat tiba-tiba dihajar Ben membuat Ellie tak berdaya. Ben pun segera pergi menuju Roadhouse. Sementara Dalton harus berjuang menghentikan Knox yang berusaha ingin membunuh Dalton. Dalton pun lalu melompat ke speedboat milik Ben. Dalton lalu mengajar Ben. Setelah itu, Ellie menyuruh Dalton melompat dari boot, sementara Ben harus terlempar ke atap Roadhouse. Di sisi lain, Knox berenang menuju jembatan. Di waktu bersamaan, Big Dick melintas di hadapannya. Knox pun lalu menghadang mobil yang lewat. Dalton yang selamat lalu mencari keberadaan Ben. Ben yang sedang sembunyi ingin membunuh Dalton menggunakan senapan ikan. Untungnya Dalton mampu menghindar. Dalton yang sudah muak dengan Ben langsung mengajarnya secara brutal. Tak lama kemudian, Knox datang. Knox yang terjebak berusaha keluar dari mobil, namun Dalton berusaha menghalanginya. Karena terlalu kuat, Dalton pun terpental. Akhirnya pertarungan leg kedua pun dimulai. Dalton lalu melepas bajunya dan melanjutkan pertarungan tersebut. Walaupun ia terus dihajar oleh Knox, Dalton mampu menguncinya hingga tak berdaya. Akan tetapi, Knox mampu mengembalikan keadaan. Dirinya menusuk perut Dalton dengan pisau. Dalton yang sudah tak berdaya akan dihabisi oleh Knox. Namun Ben mengacaukannya. Ia menyuruh Knox segera membunuhnya. Karena sudah muak dengan perintahnya, Knox selalu membunuh si Ben. Setelah membunuh Ben, Knox kembali ingin membunuh Dalton. Namun Dalton mampu menahannya dan mengembalikan keadaan. Dalton pun berhasil membunuh Knox. Lalu Ellie pun datang melihat kejadian itu. Dalton lalu meminta maaf. Lalu Big Dick pun datang. Ia mengatakan akan membereskan semua ini. Yang penting Dalton harus segera pergi. Setelah pertarungan itu, Frankie dan kawan-kawan bekerja sama untuk membersihkan Roadhouse yang kacau balau. Sementara itu, Stephen kini telah pulih. Sementara Dalton sudah bersiap untuk kembali ke kampung halaman. Sebelum berangkat, Charlie memberikan salam perpisahan untuk sahabatnya ini. Di satu sisi, Dalton memberikan uang segunung untuk Stephen dan Charlie. Di dalam bus, Dalton menikmati pemandangan indah di kota Glasky. Sementara di rumah sakit, Knox ternyata tidak mati dan dirinya akan membuat kekacauan lagi. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Roadhouse yang rilis pada tahun 2024. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.